Nah, di sini saya login sebagai PM atau sebagai manager ya. PM itu singkatan dari Production Manager. Oke, PM. Kemudian passwordnya juga PM. Oke, login. PM. Oke, login. Nah, di sini setelah masuk jendelanya atau hak aksesnya Production Manager, di sini terlihat tidak semua fungsi bisa diakses oleh Production Manager. Contohnya cetak serialisasi, manajer nggak bisa akses. Tombol untuk agregasi pun di sini manajer produksi tidak bisa akses, dan warehouse pun manajer produksi tidak bisa akses. Karena apa? Karena di menu login administrator pada video yang pertama, PM difungsikan untuk create job, kemudian untuk bikin produk database-nya, kemudian untuk melihat report-reportnya. Contohnya di sini dia bisa melihat report ya. Report di sini report job order, report production, report serialisasi, delivery, reject, dan sebagainya. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Nah, dan juga di sini si manajer produksi diberi akses itu untuk buat produk database dan juga untuk bikin job order. Oke. Sekarang kita kembali lagi ke menu sebelumnya. Jadi yang berfungsi sekali lagi hanya fungsi PPIC dan fungsi administrator. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke menunya PPIC. Nah, step awal yang perlu dikerjakan oleh seorang production manager adalah membuat database. Bila database-nya ini diinput secara manual, tetapi software kami pun ini support untuk menarik database yang memang sudah existing di servernya farmasi atau di pabrik farmasi. Oke, berhubung di sini hanya sampel atau hanya contoh untuk demo saja, jadi software kami ini dirancang untuk pembuatan database produk itu secara manual. Oke, kita klik sekarang produknya. Nah, di sini tampil seperti ini. Bisa kita lihat. Oke. Kolom yang pertama yang perlu diisi adalah product code. Jadi product code ini adalah kode yang mewakili sebuah produk. Misalkan saya kasih contoh di sini, saya akan membuat database untuk produk dari obat COVID-19 namanya gitu ya. Saya beri label kode di sini P1. Kemudian kolom yang selanjutnya di bawahnya itu nama produknya. Misalnya nama obat produknya obat COVID-19. Oke. Kolom yang selanjutnya di bawahnya adalah kolom NIE. Di sini saya memberikan sampel saja ya. NIE ini saya berasumsi misalnya adalah A, B, C, NIE-nya D, K, L 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9. Oke, DKL 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. HET nya saya berasumsi misalkan saja harganya 700.000. Oke. Kemudian kolom di bawahnya itu ada prefix serial code. Maksudnya adalah di sini pemberian kode, mungkin angka yang fix ya, angka fix atau huruf fix yang akan nanti diletakkan tuh di awal atau di depan dari nomor serialnya. Misalkan serialnya itu 0001, maka di depannya misalnya saya kasih angka D ya, berarti D0001 gitu. Kemudian di bawahnya ini suffix. Suffix adalah itu pemberian kode fix ya, baik huruf maupun angka yang diletakkan nanti di paling ujung atau terakhir dari nomor serial. Misalkan saya berikan di sini L, maka nanti nomor serialnya misalnya jadi D0001L. Nah, seperti itu. Kemudian di kolom selanjutnya di bawahnya itu ada kolom bertuliskan level of aggregation. Ini adalah level dari agregasi, artinya sebanyak apa agregasi yang akan digunakan. Misalnya contoh ya, saya pakai agregasi hanya satu levelnya ya. Jadi misalnya ada obat COVID-19 itu dikemas dalam botol kaca ya. Botol kacanya ini dimasukkan ke kemasan tunggal, inner box. Oke. Nah, kemudian masing-masing inner box tadi dimasukkan lagi ke dalam satu master box terakhir. Nah, ini yang disebut satu level agregasi. Secara defaultnya kami menyediakan itu dua level. Tetapi kami pun ini bisa melebihi dari 2 level agregasi tergantung kompleksitasnya yang dibutuhkan oleh masing-masing pabrik farmasi. Oke, next ini ada tulisan di kolom selanjutnya, ada tulisan master box quantity. Nah, maksudnya adalah satu master box ini diisi berapa inner box. Bisa 10, bisa 20, bisa 30 dan seterusnya. Tergantung dari masing-masing pabrik farmasi. Nah, di sini saya berasumsi dikarenakan demo ya. Saya berasumsi satu master box ini diisi oleh 3 inner box. Nah, saya tulis 3, 1, 2, 3. Nah, 3 inner box. Oke. Setelah selesai ya, di sini kita ada tombol save. Nah, ada tombol save di sini ya. Kita save nanti. Oke. Nah, kita save sekarang. Iya. Data telah di save ya. Oke. Nah, di sini sekarang muncul P1 obat COVID-19 DKL 7.000 bla 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 ya. Nah, ini data-datanya. Bila ingin diedit, tinggal di sini ganti aja, misalkan nama produknya diganti P2, kemudian di save. Nah, jika ingin diganti lagi, klik, kita ganti lagi ke P1, produk 1. Kemudian kita save. Nah, sudah selesai. Sekarang ketika sudah selesai, kita kembali ke menu
sebelumnya. Nah, jadi di menu untuk produk database ini sudah selesai. Kemudian manajer produksi membuat job ordernya. Oke, membuat job ordernya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalkan saya ingin membuat job yang pertama ya. Job yang pertama untuk produk yang ini nih, yang P1, obat COVID-19. Maka saya buatkan menjadi kodenya itu J1. Nah, ini kode untuk job order yang pertama misalnya gitu ya. Lalu produk code-nya ini bisa dipilih. Kalau saya tadi bikin produknya ini lebih dari 1 ya. Oke. Kemudian batch number. Oke, misalkan saja batch numbernya adalah A B C D 9999. Oke, A B C D 9999. Order quantity. Oke, step selanjutnya ya. Kolom selanjutnya itu ada order quantity. Maksudnya adalah berapa jumlah produk yang akan di print. Misalnya yang akan di print produknya adalah 1000 ya, 1000 pieces. Nah, jika 1000 pieces, alangkah baiknya itu dilebihkan spare ya untuk buffer. Jikalau nanti ya ada hasil print yang kurang terbaca atau kurang bagus, atau mungkin scanningnya atau mungkin kemasannya yang rusak ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ingin print 1000, mungkin bisa kita lebihkan ya menjadi 1050 mungkin, atau bisa juga dilebihkan jadi 1100. Nah, seperti itu. Berhubung di sini saya hanya demo ya, di sini saya akan print itu hanya 10 aja, hanya 10 pieces. Nah, 10 pieces, maka saya buat 10 di sini. Kemudian kita beralih ke kolom selanjutnya yaitu set expire date. Set expire date ya. Saya rancang misalkan expire date itu hingga Desember tanggal 1 2022 ya. Desember tanggal 1 2022 ya. Tanggal 1 Desember 2022. Nah, saya klik di sini tanggal 1-nya. Nah, tanggal 1 Desember 2022. Statusnya apa di sini pada kolom selanjutnya? Aktifkah? Apakah di close? Kalau close itu biasanya setelah jobnya di print selesai gitu ya, di print. Nah, manajer itu close gitu. Nah, sekarang kan belum ya, belum dikerjakan. Maka statusnya ini aktif. Oke. Kemudian di save. Di save di kolom ini. Oke, di save. Oke. Sekarang kita save. Nah, oke, udah ke save. Nah, sekarang dia muncul di sini. Oke, muncul warna biru di sini kan. Save. Oke, udah selesai bikin job. Sekarang kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, kita ke menu utama. Sampai sini berarti pekerjaan manajer untuk sementara ya, untuk sementara udah selesai. Nah, sekarang kita log out. Kita log out. Oke, selesai.